Sobat Vokasi, kembali lagi di IMPM. Aku minta pendapatmu, episode 12. Dan kali ini aku Zidni yang akan menjadi host di podcast IMM kali ini. Dan tentunya kali ini aku nggak sendirian dan juga aku bakal berbincang-bincang dengan salah satu narasumber kita yang kece banget dan pastinya bakal kasih inspirasi yang menarik buat kita. Langsung kenalan aja yuk. Halo Kak. Halo, Oke, Zidni. gimana nih kabarnya akhir-akhir ini atau hari ini? Hari ini aku sangat-sangat baik karena bertemu kalian. Asik, oke. Boleh kenalan dulu mungkin Kak? Boleh. Halo, aku Bernadetta Mustika Cahaya Putri, biasanya dipanggil Deta atau biasanya dikenal juga namanya Putri. Aku umurnya 22 tahun, kalau butuh informasi itu ya. Terus aku lulusan D3 Komter. Wow, oke. Aku boleh panggil Kak Deta aja mungkin ya? Boleh. Kak Deta mungkin kesibukan akhir-akhir ini tuh apa ya? Kesibukanku akhir-akhir ini selain aku juga ngelanjutin kuliah, jadi aku Oke. ambil ekstensi S1, terus aku juga ngurusin kafe. Oke, kafe nih. Ngomong-ngomong soal kafe, kira-kira kalau yang setahu aku nih, kafenya tuh Kafe Bahagia Bersama ya? Iya. Oke, ngomong-ngomong soal Kafe Bahagia Bersama, mungkin boleh kasih tahu nih atau spill tentang Kafe Bahagia Bersama ini, mungkin ini apa sih atau kenapa bisa terjun di dunia VNB Cafe ini? Iya, Bahagia Bersama itu sebenarnya di awal itu bukan project yang kayak harus dibikin jadi banget, tapi sebenarnya tuh awal-awal cuman karena, peluang aja. Jadi saat itu kalau nggak salah habis Covid, kita cari-cari tempat, ada salah satu tempat rumah gitu di area Punggawan, itu tuh rumahnya lucu banget, rumah-rumah Belanda gitu, terus kayak homey, jadi kayak di daerah situ tuh pada saat itu memang belum ada, coffee shop atau cafe tempat nongkrong yang tematiknya tuh kayak vintage, itu tuh belum ada. Jadi dari situ kita kayak langsung, "Oh ini ada peluang," ya kayak ya udah ambil aja. Dan kebetulan pada saat itu, rumah itu rumah itu tuh mekanisme pembayaran kontraknya nggak yang kayak, "Kamu harus kontrak 5 tahun, 4 tahun," tuh enggak, tapi kayak langsung per bulan gitu boleh. Jadi kayak, wow, dan harganya juga murah gitu. Oke. Dari situ sih Bahagia Bersama. Tapi aku penasaran banget nih, karena kan lulusan dari komunikasi terapan, terus bisa nih terjun di F&B, mungkin awal mulanya gimana atau mungkin emang udah punya jiwa-jiwa, aku pengen banget nih terjun di F&B atau gimana mungkin? Sebenarnya itu kalau expert, aku nggak expert di kopi ya. Cuma kan kayak kita kadang kita suka ngopi, suka apa, terus dari situ kayak, kok kayaknya seru ya di F&B, dan juga keluarga aku tuh ada background F&B juga. Jadi bisa salah satu yang bikin aku pengen F&B juga karena orang tua aku juga. Jadi kayak, oh kayaknya seru nih di F&B, karena kalau di F&B tuh kamu tuh nggak cuman bikin makanan doang, tapi kamu juga ketemu orang. Bener. Gitu. Gitu. Oke, karena di sini juga kan emang udah basicnya nih buat terjun di dunia F&B. Mungkin apa sih yang bikin memotivasi atau mungkin ada rekan yang lain yang memang mendukung buat bareng-bareng nih buat bangun F&B atau emang dari Kak Detanya sendiri gitu? Kalau aku dulu sebenarnya dari aku sendiri. Jadi kayak aku minta, misalkan aku masih kecil waktu itu ya, maksudnya bukan yang punya modal yang besar. Terus pada akhirnya aku juga minta tolong ke keluarga untuk, boleh nggak ya aku bikin project kayak gini, aku mau coba, terus kayak mau experience sendiri. Dan ternyata memang sangat nggak sulit lah istilahnya. Dan juga banyak teman-teman aku saat itu juga pada support. Mereka yang udah tahu tentang kopi atau mereka yang udah pernah ngebar atau apa, jadi kayak ngasih tahu knowledge aku, insight aku. Dari situ aku berani deh buat nyemplung ke F&B gitu. Oke, keren banget ya kayak baru lulus mungkin ini langsung kayak udah punya pandangan mau ke sini atau mungkin pas belum lulus udah punya. Oke, dan yang aku lihat-lihat nih, Kafe Bahagia Bersama ini tuh cukup rame banget ya. Apalagi tuh kayak abis dari flyover turun langsung lihat jring gitu langsung ada wah Bahagia Bersama nih gitu. Kenapa sih bisa milih mungkin lokasinya di situ atau apa sih branding dari Kak Deta sendiri buat bisa memilih lokasi itu gitu? Pada saat itu waktu kita dari rumah kecil tuh, kalau nggak salah di rumah kecil tuh dari 2022 sampai 2023 akhir, jadi kayak sekitar 1 tahunan kurang lebih. Terus kita akhirnya mau move up ke tempat yang lebih gede. Sempat sulit sih nyari lokasi karena pada saat itu tuh coffee shop belum banyak. Jadi kayak lokasi itu masih kayak banyak yang berceceran, tempat-tempat kosong, ruko-ruko kosong, tanah kosong. Tapi pada saat itu kita butuh sesuatu yang kayak
lokasi itu memang jadi salah satu poin utama kalau kamu bikin bisnis gitu. Jadi akhirnya kita cari-cari, ada nih di belakang, di samping flyover. Tapi pada saat itu, kalau orang-orang di sana itu bilang daerah situ tuh sepi. Oh, Jadi kalau misalnya teman-teman dari Solo atau apa, mungkin tahu tempat situ tuh dulu tempat nongkrong yang hits banget zaman dulu. oke. Cuman karena habis kena flyover itu, mereka jadi sepi dan ada COVID. Nah, dari situ orang-orang jadi kayak jarang lewat ke daerah situ. Jadi kita sempat pesimis buat nggak ngambil tempat itu karena itu tadi udah tempatnya di dekat flyover, jalannya juga kecil, bukan jalan yang ke highlight kayak misal Slamet Oke. Riyadi atau apa. Jadi kayak, "Duh, bisa nggak ya ini jadi coffee shop yang agak orang-orang bisa tahu gitu kan?" Tapi kita ya udah nggak apa-apa, yang penting produk sama visi misi kita udah bisa kita eksekusiin. Terus setelah kita grand opening itu, ternyata rame banget pertama kali buka dan orang-orang tuh malah ngiranya tuh kita udah buka 1 Wow. tahun. Jadi kayak waduh, jadi ekspektasi orang saat itu sangat-sangat tinggi kan. Apalagi kita baru coba buka dari tempat kecil ke tempat yang besar, yang mana trafficnya itu kan beda banget nih tempat Bener kecil sama bener. besar. Jadi mau nggak mau kita kayak, kaget gitu. Oke oke. Mungkin apa sih yang jadi tantangan terbesar selama membuka F&B itu ataupun sampai saat ini mungkin tantangan terbesarnya itu apa? Tantangan terbesar sebenarnya kalau tantangan itu setiap hari aku pasti ada. Kayak misal kalau dalam sehari itu kan mungkin kalau teman-teman udah pernah di F&B atau pernah di hospitality kayak gitu, kadang itu kita pasti ketemu orang yang karakternya tuh aneh-aneh. Kayak Aku kan sempat jadi kasir, sempat jadi bar juga kan di sana. Terus kayak aku ketemu orang yang, aduh, kayak sangat minta dirajakan banget, diratukan banget. Kadang kan, ya walaupun kita customer itu beli, tapi tuh kita harus tetap bisa menghargai manusia gitu loh. Memang kita kan cuman barter service dan produk. Nah, pada saat itu memang kayak, aduh gila ini karakternya sangat-sangat banyak. Jadi kayak mungkin tantangan itu jadi tantangan yang wajib ada setiap hari sih. Itu kalau enggak soal produk, kualitas produk, kalau misalnya rasanya nggak sama di orang yang lain juga. Satu misal di orang A, di orang B rasanya beda itu juga jadi tantangan juga. Cuma kayak gitu lebih ke apa ya? Itu lebih ke kompleksitas yang dimiliki setiap F&B sih. Jadi kayak mau nggak mau emang kita harus bisa apa namanya? Melakukan itu untuk bisa apa ya, biar orang-orang tuh kayak, "Oh, bagi bersama itu kualitasnya tuh sama terus loh." Oke oke. Kayak gitu. Tapi paling paling besarnya ya ini ya, kalau paling besarnya itu sebenarnya lebih ke dalam perusahaan itu kan kalau diibaratin tuh kayak tubuh. Kalau misalnya otak nih, otak udah mikir, yang eksekusi kan tangan sama kaki. Kalau tangan sama kakinya nggak bisa Sama aja ya. mengeksekusi yang apa otak pengen kan juga sama aja. Jadi kayak Bohong gitu ya. jadinya kan bohong. Jadi kayak susah untuk menyelaraskan antara atas sama bawah. Itu sih tantangan terbesarnya. Tadi juga aku dengar kayak mempertahankan kualitas kafe gitu. Heeh. Gimana sih mungkin cara dari Kak Delta sendiri untuk bisa mempertahankan atau menginovasikan nih Baber ini apalagi udah ada 2 cabang ya kalau aku tahu Iya. ya. Nah, itu gimana mempertahankan kualitas entah dari kafenya sendiri ataupun menu-menu yang memang ada di situ gitu? Susah sih mempertahankan kualitas. Kayak apalagi sekarang coffee shop banyak nih situ. Nah, benar. Kayak di Samudra di panjang banget tuh kan ada Isinya semuanya gitu. ya kan. Terus kayak di mana lagi tuh daerah-daerah Manahan tuh juga udah Ya. banyak. Jadi kayak kita sempat takut karena beberapa brand-brand gede dari luar pulau, dari luar Jawa, luar kota itu udah pada datang ke Solo semua dan itu bikin kayak gimana ya caranya kita buat bisa bertahan di dunia industri ini kan. Mau nggak mau memang sebenarnya di kualitas itu. Yang pertama ada di kualitas produk sama di kualitas SDM-nya. Kayak itu tadi karena kan perusahaan kan satu tubuh nih. Benar benar. Kalau misalnya dari atas itu nggak bisa menyelaraskan bawah-bawahnya, executioner-nya, jadinya output yang keluar jadinya flop. Jadi kayak mau nggak mau memang setiap hari itu kita harus memonitoring. Karena kalau kebaca buku tuh katanya sih the devil is in the detail. Jadi kayak Oke. setiap detail itu tuh Emang harus. emang harus diperhatikan. Oke, betul. Keren banget nih. Oke, tapi mungkin aku ngelihat Kak Deta aja nih semangatnya masih penuh banget nih, masih membara apalagi karena menghadapi banyaknya tantangan dan juga mesti setiap hari kan ada tantangan nih yang memang harus dihadapin. Gitu. Pernah nggak sih Kak ada di titik yang emang bener-bener capek ataupun udah gini aja deh atau mungkin kayak ya udahlah yang penting jalan ataupun udah kayak mau nyerah gitu atau pernah nggak merasa di titik itu? Pernah sih, pernah banget Sid. Nah, karena kan aku juga sambil nyambi kuliah. Jadi kayak ternyata wah kerja sama kuliah tuh susahnya minta ampun, nggak segampang kayak orang bilang
work life balance, aku bisa kuliah dan aku bisa kerja, tapi itu sangat-sangat menguras tenaga dan pikiran ya. Bener. Kayak misalnya kamu harus mikirin tugasmu ini, terus ternyata tiba-tiba ada kerjaan di sini, jadi mau nggak mau kita emang harus bisa nge-manage waktu itu. Jadi kayak wah, capek banget sih itu. Tapi seru juga akhirnya. Iya sih, karena kan memang harus dinikmati ya. Kalau Betul. enggak mungkin kita udah capek sendiri di situ ya. Oke. Mungkin boleh nggak sih Kak kasih apa sih tips ataupun insight yang mungkin nanti bisa digunakan buat teman-teman sobat vokasi ataupun yang nonton nih ya buat setelah lulus ataupun sebelum lulus apa nih yang harus dipersiapkan gitu. Tips ya. Aku sih ini sih, aku sedikit-sedikit cerita ya dan curhat ya mungkin. Aku tuh bersyukur banget masuk vokasi karena saat itu tuh aku udah langsung kayak terjun ke lapangan. Dan saat itu kan kita kan COVID ya. Iya. Aku kan angkatan COVID. Jadi mau nggak mau aku kelasnya kelas online. Tapi saat itu karena kita udah dibolehin dan magang dan ternyata channelnya juga bagus, akhirnya aku bisa turun ke lapangan dan itu aku sangat bersyukur karena di situ tuh aku belajar untuk banyak pengalaman dan bisa kenal sama orang. Jadi kalau menurut aku buat teman-teman vokasi ini banyak-banyakin pengalaman, banyak-banyakin kenalan sama orang karena kalian nggak akan tahu nanti ke depannya orang-orang ini tuh mungkin akan membantu kalian atau mungkin dari situ kalian bisa dapat pengalaman terus ke depannya kalian kayak oh aku kan dulu pernah kayak gini, aku dulu pernah kayak gini kayak gitu. Jadi kayak jangan takut keluar dari zona nyaman. Jadi kalau misalnya kamu masih nyaman berarti kamu belum berkembang. Iya, oke. Harus berani. Oke. Iya. Ingat sobat vokasi jangan sampai takut buat keluar dari zona nyaman. Iya. Satu pelajaran yang mungkin masih dipegang sama Kak Deta, boleh kasih tahu sobat vokasi dan juga penonton yang lain. Apa ya? Pelajaran. Ini sih, ini kayak sebenarnya common banget, umum banget. Be yourself. Kenapa be yourself? Karena di dunia pekerjaan ataupun di dunia apapun itu, orang itu akan nyari kamu sebagai diri kamu sendiri. Oke. Kalau misalnya kamu kerja tapi kamu kayak kerjanya itu kayak cuman template doang, orang itu bakal gampang nyari kayak gitu tuh di orang lain. Tapi kalau kamu bisa nunjukin kamu value kamu di dunia ini atau kayak di industri ini, pokoknya bisa kayak gitu cuma sini doang. Kayak misalnya kalau kamu emang pengen jadi di entertainer dan sini juga udah bisa menunjukkan value kamu di industri itu, orang pasti akan nyari kamu karena itu. Jadi kayak kalau kamu bisa mengeluarkan semua value kamu tanpa kamu harus ngelihat kayak misal uangnya kok dikit ya, nggak ya, apa-apa, uangnya dikit dulu tuh nggak apa. Tapi kamu tuh udah bisa Lihat dari sisi lain. ngepupuk value kamu dulu, nanti akhirnya bisa kamu tuai ke depannya. Jadi kayak life is young, why not gitu. Asik, oke. Jangan lupa, kalian harus bisa jadi diri kalian sendiri, tapi jangan lupa juga teman-teman juga harus bisa kasih value terbaik teman-teman buat bisa kasih tahu ke orang lain kalau teman-teman tuh beda dari yang lain. Betul. Gitu. Oke. Karena mungkin udah cukup panjang nih banyak banget pelajaran Iya. yang udah disampaikan dari Kak Deta sendiri nih. Teman-teman jangan lupa pesan dari Kak Deta sendiri itu ya banyak banget tentunya yang bermanfaat buat teman-teman bisa dapetin dan jangan lupa mungkin boleh minta bantu buat Oh boleh. follow Boleh. Oke. Oke. Follow IG-nya mungkin ada 2 ya Kak ya? Ada 2. Kasih tahu juga boleh. Instagramnya bahagiabersama.co itu yang Manahan, dan yang Coidan itu bahagiabersama.cc. Oke, sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak buat Kak Deta karena sudah menyempatkan hadir di podcast IMBM kali ini dan semoga apa yang disampaikan Kak Deta bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi buat kita semua tentunya agar nantinya ke depannya kita bisa jadi orang yang sukses tentunya ya kayak Kak Deta nih. Oke. Dan aku mau minta tolong juga buat teman-teman sobat vokasi ataupun yang nonton buat follow Instagram juga TikTok vokasi_UNS dan juga jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe YouTube Sekolah Vokasi UNS. Dan mungkin aku Zidni selaku host di podcast IMBM episode kali ini pamit undur diri dulu. Terima kasih buat Kak Deta. Terima kasih See you Zidni. di IMBM episode selanjutnya.